Satu. Ya, ini ditujukan kemana saja boleh. Di sini ditujukan kepada Persim boleh, ditujukan juga kepada BPHN boleh, dan semuanya menyangkut persoalan-persoalan yang bapak-bapak hadapi saat ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukkan kemana, kenalkan namanya. Saya atas nama Rusta dari Banten. Saya akan menanyakan tentang hukum jika soal data kakak yang tadi sudah tulis ya. Saya data saya masih berantakan, terus saya untuk mohon solusinya bagaimana untuk membentuknya dikarenakan data saya kan saya sudah saya. Jadi saya dengan tidak mampu untuk mengurus kesana dan kemari atau apalagi harus pulang kampung untuk menyambut berkas dan sebagainya. Saya belum punya kakak, belum punya akte, belum punya surat tumpang nikah. Nah, jadi bagaimana itu untuk membentuk Surat-surat dokumen tadi. Ya. Ditujukan kemana nih? Kepada Persim. Ini ada yang mau jawab? Kan Rudi. Jadi dia dokumen-dokumenan nggak punya, terus permasalahan sudah mati, dia dibaca. Dokumen nggak punya, sudah mati, apalagi? Sudah mati. Dokumennya mati, tapi orangnya udah. Mendapatkan dokumen asli. Untuk mendapatkan dokumen aslinya itu bagaimana? Karena apa? Dengan alasan dia punyanya BPJS. Nah. Untuk mengurus juga tidak ada waktu panjang dan lain sebagainya. Rumah jauh. Ya. Nah, gimana? Ya, jadi gini, kita ini warga negara Indonesia, tapi nggak punya identitas, itu salah. Harus dan wajib memiliki identitas. Tetapi begitu mau ngurus, pemerintah bilang gratis. Tapi di tetangga sebelah bilang nggak gratis, ada duitnya. Bahkan itu mahal. Sampai-sampai kita nggak mampu karena mohon maaf dengan penghasilan kita nggak mampu. Itu kenyataan. Dan saya dulu juga alami itu. Makanya saya bilang saya harus sekolah hukum biar saya jadi pengacara. Dan begitu saya cari pengacara kita dobrak itu dan nggak ada itu Pak. Sekarang kebijakan dari Jokowi presiden kita itu gratis. Bahkan Bapak kalau mau bikin tidak perlu lagi sekarang dengan RT RW pengantar, langsung ke Capil, langsung ke Dukcapil, langsung di sana Pak. Karena kalau melalui meja 1 10.000, meja 2 10.000, meja 3 habis duit kita di sana Pak. Dan itu yang sekarang tidak bilang, Bapak dan Bapak langsung ke Capil, terus ke sini. Ketahuan di sana kita bayar 10.000 selesai. Kalau bayar, tapi itu gratis, nggak ada itu. Nah, ini harus dimiliki Pak. Kalau kita orang tua tidak punya identitas, surat nikah nggak ada, otomatis kakak nggak ada. Kalau kakak nggak ada, anak pasti nggak ada akte kelahiran. Nah terus anak kita lahir kapan, tanggal kapan? Anak bapak lahir kapan? Waktu itu saya ingat begitu lahir sama pohon kelapa di depan itu saya tanam. Jadi usia sama itu. Nah, pohon kelapanya udah ditebang kan? Berapa usia kita nggak tahu. Nah kalau dihukum Pak, ini ada yang namanya perbuatan melawan hukum. Karena kenapa? Ada kesengajaan membiarkan seseorang itu untuk identitasnya nggak ada, bahkan sengaja dikaburkan. Coba aja anak itu dipiara sama orang lain, lalu kita nggak tahu anak kita nggak ada yang surat, nggak ada ini. Nah itu harus diurus Pak. Nah dengan sekarang Pak Rustam langsung ke Dukcapil, nggak sekarang itu. Kalau memang nggak bisa, kami akan bantu. Persim akan bantu. Dan kita akan bantu. Ya, kita akan bantu. Tapi jangan bilang bikin diri tidak mampu Pak. Padahal mampu aja jangan. Oh dari dulu ya. Iya betul. Kalau emang sudah mampu kenapa nggak dari Ya, dulu? baik Pak. Itu akan kita gini. Makanya nanti Pak Rustam dan melalui kita hari ini tolong didata. Siapa nanti melalui kita nanti akan buat gerakan itu. Bahkan sekarang kita dari program itu yang kita sudah diskusikan, karena waktu kita pertama turun sudah disampaikan kita sudah diskusikan Pak. Melalui jaringan kita nanti kita buat Pak. Jadi semua bapak-bapak mohon maaf yang menikah tapi belum sudah nikah, sholat harus kita laksanakan.
buktinya surat nikah, punya kakak, anak punya akte kelahiran, bisa sekolah dan lain-lain. Ya, jadi nggak ada. Ya cuma saya harapkan begini Pak, jangan ibu-ibu sekarang bapak-bapak sudah terdaftar sebagai anggota Persib, jangan melakukan sesuatu yang dibilang perbuatan melawan hukum. Karena kalau bapak melakukan itu berarti bapak akan kena hukuman. Makanya kenali hukum, jauhi hukuman. Dengan kita kenal hukum, kita terhindar dari hukuman. Contoh nih Pak Rustam, ini handphone saya, baru handphonenya, tolong dipegang dulu. Itu pergi nggak tahu barang curi ya? Nah, ke polisi tidak tahu. Pak, saya nggak tahu, saya modal titip. Justru di titip itu sengaja menyimpan itu barang 480 pun ada. Kalau kita mau kenal 480 gampang Pak. Satu, barang itu pasti dijual, nggak mungkin di siang hari, pasti dijual di malam hari, kalau nggak subuh-subuh. Baru stop, ada barang TV murah, naik curiga. Terus jualnya buru-buru. Ini buru-buru itu dicurigai. Ada barang penada, pasti ada pencuri. Karena nggak mungkin barang itu bergerak begitu, pasti ada pencuri. Nah kalau pencuri ya dia sendiri melalui 362 pencurinya. Kalau sekarang pencurinya belum dapat, tetapi barangnya sudah dapat, pertanyaannya, bisa nggak polisi bilang? Bisa Pak. Polisi tangkap duluan Bapak, karena Bapak pernah ada, karena barang ini barang curian. Sudah itu baru dicari pencuri. Karena itu ada pasal yang berbeda, pencuri itu ada 362, penada itu 480 itu ada tulisannya. Jadi kalau 480 itu ya 4 tahun Pak, 4 kali takbir Pak, Bapak di dalam lah. Ada. Orang Allah Bapak dalam ada tembok. Nah, pertanyaan yang muncul kalau Pak di dalam Pak, anak saya di luar makan apa? Istri saya siapa yang kasih makan? Nah, 4 kali takbir di dalam Pak. Udah pernah coba Pak? Coba aja gitu nih. Kalau udah coba aja. 362 itu 2 tahun, 2 kali takbir Pak benar. Jangan. Tapi mulai saat ini di kalau Bapak terdaftar di Persib, hak-hak hukum Bapak-Bapak semua kami yang jamin. Kami pasti kami jamin. Tapi bukan berarti bahwa bikin sebarang kejahatan di luar, jangan Pak. Ya, melalui Pak Rustam di sini, melalui Pak Yudi, silakan. Ada hal-hal yang tidak paham mereka itu pun tanya ke kita, tanya Pak Rustam. Tapi kami bantu ya. Kami kemarin di Ciledug, tanggal 27 Oktober ya. Paginya kita sosialisasi, malamnya itu lapaknya dibakar. Orang tidak dikenal. Melalui kami advokasi ada Pak Faujan. Sekarang kasusnya sudah di polisi ya. Kita dorong sampai ke polisi. Ganti rugi 60 juta. Iya lapak orang dibakar. Karena dia anggota Persib. Langsung disangka kepolisian, polisian aja sekarang lagi diurus. Tersangkanya sudah ada. Kayak gitu. Bapak, ibu-ibu yang di sini kita harap gitu. Jadi semua kita punya hak hukum yang sama Pak di kepolisian. Jangan karena maaf kita pemulung, terus kita di polisi, kita di ini. Nggak ada itu Pak. Sama semua di polisi. Panggil kita Pak, kita harapin dengan polisi. Jadi bentang-bentang polisi dah. Karena kami punya pengalaman Pak. Begitu tangkap mau polisi di habis sana diinjak gini tuh. Sampai habis duit Pak, terus pulang kampung. Karena apa nggak tahu tuh. Siapa yang dampingi? Nggak ada yang dampingi. Tapi kalau kita dampingi, nggak ada tuh. Ini wapan. Polisi Bapak saya lapor. Nggak boleh. Jadi periksa saja kan. Kenapa? Karena polisi dengan kita ilmunya sama Pak. Bahkan kita pengacara kita ilmu lebih banyak. Gitu. Tapi kita hargai mereka Pak polisi kan. Jadi kalau kita semua aman, ada ya polisi nggak perlu ada, mana aman. Saya bikin itu. Ya Pak ya, Pak Rustam gitu ya. Saya kira ibu-ibu gitu. Nah kalau kita di sini juga rawan KDRT. KDRT itu juga ada hukuman Pak. Kang, jangan suka marah-marah istri-istri tempeleng, itu kena hukum itu. Kekerasan dalam rumah tangga kena. Terus gimana kalau Bapak bilang, Pak ini bukan saya yang mukul istri, istri yang mukul ke saya, istri juga kena, itu kader. Terus sama anak kan. Jadi ini yang dilihat.
iya Pak, kita nih udah ini terus istri dipukul-pukul, jangan Pak. Itu kalau ada yang dia lapor kenapa? KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Terus anak. Jadi mulai sosialisasi ini mulai hari ini, Pak Rustam, teman-teman di sini, hak-hak hukumnya kami dampingi. Tepuk tangan dulu dong Pak, untuk hak-hak hukum Bapak kami dampingi. Tadi melalui teman-teman di Berhubungan sudah ada, silakan mengadu di sana. Jadi Bapak sekarang bukan cuma kita, ke KUHAM juga bisa di sana cari Pak, saya anggota terlibat saya begini-begini, di sana juga dilayani. Bahkan di sana gratis Pak, itu bebas. Oh kementerian tinggal punya kita semua Pak. Hukum dan HAM. Ya, jadi kira-kira gitu Pak Rustam. Ada lain lagi yang mungkin mau tanya, dipersilakan. Ada lagi? Ayo. Terutama menyangkut masalah undang-undang SPPA, barangkali undang-undang anak, berkaitan menyangkut anak berhadapan umum. Ini kan bapak-bapaknya melulu ini, dari awal nih, masalah persoalan-persoalan bapak-bapak. Ada tidak, ada persoalan anak di sini, tiba-tiba ada seseorang masuk sebagaimana tadi diperagakan, ada teman dari jauh, tiba-tiba anak kita ini dicekoki umpama narkoba, tiba-tiba dilemparin seakan-akan kita jadi penyalur. Hal-hal semacam itu anak di bawah umur itu ada undang-undangnya tersendiri. Itu juga perlu bagian bapak-bapak itu harus pahami. Dan kalau memang terjadi kasus-kasus yang seperti itu, sesuai tadi yang telah disampaikan, sampaikan pesan bapak-bapak. Mudah-mudahan anak kita tidak menjadi korban daripada perlakuan orang-orang tersebut. Ada nggak yang lain? Coba, ini masih mumpung pakar-pakar ini masih ada. Ayo. Yo nanya, Bebas, bebas pertanyaannya bebas. Iya. Nggak harus jual-jual apa barang, nggak harus jual suami juga boleh tuh, udah hukum loh jual suami. Atau gimana Pak kalau saya mau kawin lagi? Mau kawin lagi? Pakarnya banyak nih pakarnya, ada Bang Ferry. Ingat Pak, jadi gini, kalau undang-undang Bang perkawinan, Ferry. undang nomor 174. Ya, kawin kita bisa saja kawin lagi, tapi harus ada izin dari istri pertama. Itu yang pertama. Kalau tidak ada izin dari istri pertama, hukuman. Kalau istri pertama itu kenapa? Nah, cuma sudahlah, kita jangan bicara kawin ini nanti jadi hal-hal yang inilah janganlah. Ya gitu ya ibu-ibu ya. Jadi secara ini saya katakan bahwa mulai hari ini ibu-ibu yang masuk dalam anggota Persim melalui Pak Rustam, baik koordinator, hak-hak politik bapak-bapak ibu-ibu kami lindungi, kami dampingi. Bila ada bermasalah dengan hukum, hubungi kami dampingi. Ada hal-hal yang kurang jelas bisa tanya langsung dengan Kementerian Hukum dan HAM melalui ini silakan. Jadi bahwa bisa ke sana, bisa ke kita, terserah. Saya berharap sih tidak ada sampai ke pengadilan. Kalau sampai pengadilan kita berkuras tenaga, jadi habis waktu kita ke sana. Harus sidang dan lain-lain. Waktu jangan sampai lah. Itu yang penting. Ya Pak ya, saya kira itu. Kalau masih nggak ada lagi, saya kembalikan kepada Pak Armin. Baik.